Hai, jumpa lagi dengan saya di Oki Rizan Channel. Baiklah, pada kali ini kita akan sharing, kita akan berbagi tentang salah satu aplikasi yang bisa dipakai untuk membuat sebuah program. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama, ada banyak sekali bahasa program ataupun aplikasi yang bisa kita pakai untuk membuat sebuah program. Kali ini kita akan kenalan dengan salah satu aplikasi yang bisa dipakai buat program, namanya adalah aplikasi GCreator. Nah, khususnya untuk yang akan disampaikan pada kali ini, GCreator ini kita akan gunakan membuat program dalam bentuk bahasa Java. Oke. Nah, jadi dalam materi kali ini juga kita akan lihat bagaimana sih struktur dari GCreator yang tentunya kita akan coba buat satu buah program dengan bentuk yang sederhana di aplikasi GCreator. Oke, sekarang langsung saja saya tunjukkan seperti apa sih aplikasi GCreator. Nah, inilah bentuk tampilan muka dari aplikasi GCreator. Bisa kita lihat bersama-sama. Defaultnya dia punya tampilan seperti ini, ada start speak-nya, yang mana dari menu start speak-nya ini akan menunjukkan nama aplikasinya GCreator dengan simbolnya, dengan logonya seperti ini. Kemudian juga kelihatan perusahaan yang membuatnya, yaitu Synock Software. Jadi inilah bentuk tampilan dari aplikasi GCreator. Nah, kemudian untuk membuat aplikasi dengan GCreator ini, kita perlu pastikan juga, ya seperti yang dibilang di awal tadi, kita akan bikin aplikasi menggunakan Java. Maka kita akan pastikan juga apakah aplikasi ini sudah terkoneksi atau belum dengan compiler, karena pada dasarnya aplikasi GCreator ini hanyalah seperti alat tulis saja. Dia seperti alat tulis saja yang fungsinya adalah untuk menulis sintaks program. Tetapi ada satu bagian yang fungsinya adalah untuk mengcompile, untuk merunning. Ya, kita perlu compilernya. Nama compilernya adalah namanya JDK. Itu yang bisa dipakai. Nah, sekarang kita pastikan dulu apakah aplikasi GCreator ini sudah terkoneksi dengan JDK atau belum. Nah, caranya adalah silakan teman-teman lihat di menu configure. Kemudian silakan pilih menu options di sini. Nah, di sini akan kelihatan ada banyak sekali menu dari tabulasi option ini. Yang kita pilih adalah silakan pilih JDK profile. Nah, kemudian kalau sudah muncul seperti ini, pastikan di JDK profile ini sudah muncul atau belum nih. Kalau di sini masih kosong, maka GCreator-nya belum terkoneksi dengan JDK-nya. Artinya tidak bisa di-compile, nggak bisa di-running seperti itu. Nah, kalau mau memilihnya gampang saja ya. Kalau ada yang masih kosong tinggal dipilih saja. Di sini ada tombol new ya. Kalau masih kosong di sini ada tombol new, tinggal dicari saja. Biasanya paste-nya di sini, pad-nya tinggal dicari saja jadikannya seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita langsung saja bikin satu buah program sederhana menggunakan GCreator. Pastinya kita bikin file baru. Nah, untuk bikin file baru sama ya, seperti kayaknya ini sudah standar di semua software. File, pilih menu file, pilih new, dan pilih file lagi untuk bikin baru. Nah, di sini dia akan muncul kotak dialog lagi namanya file wizard. Kita diminta untuk melakukan dua hal. Yang pertama, tentukan tipe filenya. Dan di sini karena kita mau membuat program dengan bahasa Java, maka kita pilih adalah Java class dan pilih empty Java file. Kita akan bikin program dalam bentuk bahasa Java dan dengan tampilannya masih kosong, empty. Kita next saja. Nah, di next di sini pilihannya kita diminta untuk menyimpan. Nyimpannya di mana sih? Ya. Jadi sebelum dibikin apa nama filenya, kita cari dulu. Lebih enak kita cari dulu nih lokasinya di mana. Sebagai contoh, saya bikin di directory saja. Di sini ya, saya buat. Nah, kemudian untuk nama filenya, untuk nama file ini aturannya sama seperti membuat variabel. Jadi kalau di Java ya,
sama atau dengan sebuah variabel. Yang pertama tidak boleh ada spasinya, kemudian sifatnya case sensitif, kemudian digit paling pertama dari nama file ini harus berupa huruf, tidak boleh berupa angka. Oke, sekarang kita bikin saja. Biasanya namanya apa? Coba 1 misalnya, atau saya bikin coba J Creator. Ya, atau coba 1 aja dah ya, coba 1, saya bikin coba 1. Kalau sudah, kita tekan tombol finish. Ya, begitu di finish, nanti di editor yang akan tampil layar kosong seperti ini, yang mana di editor akan muncul file namanya coba 1 seperti ini. Muncul coba 1 ya. Ini artinya filenya sudah siap untuk kita ketikkan sintak programnya. Nah, sekarang kita perlu tahu dulu Java itu. Sebelum kita ketik sintak programnya, sedikit kita kenalan kayak apa sih struktur Java itu. Saya kembali ke sini. Nah, Java itu pada dasarnya adalah program yang berbasis objek, dan ciri khasnya adalah dia punya kelas. Jadi ada keyword kelas di dalam program itu, yang mana kelasnya ini ada metode main method. Jadi ini syarat utama pada saat kita membuat sebuah program di Java, ada kelas yang di dalamnya ada sebuah metode namanya main. Nah, bentuk bakunya seperti ini. Ini bentuk baku dari Java, yaitu ada nama kelasnya, kemudian apa nama kelasnya. Yang mana nama kelasnya ini seperti terlihat di depan, seperti terlihat ya di layar ya, tidak boleh ada spasinya, harus digabung seperti ini. Dan ada satu buah metode namanya metode main. Nah, ini bentuk bakunya, tetapi bentuk baku ini tergantung dengan bahasa program apa yang mau dipakai. Jadi dia bisa punya banyak bentuk, bisa punya banyak cara untuk menuliskannya, tapi inilah bentuk bakunya. Ada kelas, ada nama kelasnya, ada metodenya. Nah, kemudian kalau di Creator, di Creator bentuknya seperti ini. Nah, inilah bentuk kelas utamanya. Jadi ada beberapa tambahan keyword yang harus kita pakai. Bisa dilihat ya bandingannya, ini yang bentuk utamanya dan ini yang bentuk di Creator-nya. Ada public kelas, nama kelasnya, kemudian untuk metodenya dia agak panjang seperti ini: public, static, void, main, string, arguments. Nah, untuk pembatas kelasnya ada kurung buka sama kurung tutup. Begitu juga untuk yang main ya. Jadi kalau di Java ini untuk pembatas sebuah blok pembatasnya itu pakai kurung buka sama kurung tutup kurawal ya, seperti itu. Oke, seperti ini. Nah, kemudian untuk di Java ini, jadi satu buah file seperti yang tampil di depan ini sedikit saya sampaikan. Satu buah file itu bisa mempunyai beberapa kelas, tapi ada dari beberapa kelas hanya ada satu kelas saja yang punya metode main. Dan yang menjadi pokok di sini adalah nama kelas yang punya metode main harus sama dengan nama filenya. Artinya seperti ini ya. Ini artinya program ini hanya punya satu buah kelas di sini. Dan pada dasarnya di Java itu kita bisa bikin banyak kelas. Jadi kelas ada blok-blok lagi di bawahnya. Bisa banyak, tetapi syaratnya hanya ada satu buah kelas yang punya metode main. Jadi hanya ada satu metode main ini di dalam satu buah kelas dalam satu file. Ya, karena dia yang bakal dibaca oleh compiler. Ya, nah sekarang kita langsung coba saja di program di sini. Nah, ini ya, kita akan bikin di sini di program yang ini. Seperti yang disampaikan tadi, sebagai contoh kita hanya bikin satu buah kelas. Jadi berarti nama kelas ini harus sama dengan nama file Java-nya. Oke, langsung aja kita ketik ya. Dan ingat, Java itu sifatnya case sensitif. Harus ikuti aturan dari si Java-nya. Saya bikin public kelas seperti ini. Coba 1 ya. Saya enter
kemudian bloknya huruf berawal seperti ini. Nah, kemudian kita bikin metode mainnya. Nah, kadang-kadang dia bisa muncul, tapi kalau nggak muncul kita harus ketik manual seperti ini, public static void main, kemudian string arguments seperti ini ya. Kemudian kita enter. Nah, inilah struktur utama dari di Java JCreator. Kita lihat dulu ya di sini, kita pastikan apakah sudah benar atau belum. Ya, sudah betul seperti ini. Jadi kalau mau bikin program di JCreator, maka bentuk ini ataupun struktur ini haruslah ada. Kalau nggak ada, tidak akan bisa dicoba di program. Oke, kita langsung coba saja. Nah, untuk menampilkan sebuah tulisan, ya, menampilkan tulisan, perintahnya adalah system.out.print, kemudian diaktif dengan petik ganda. Misalnya kita buat saja ini teks yang bakal tampil di outputnya nanti. Namanya bisa apa? Coba aplikasi percobaan ya, saya pikir namanya percobaan aplikasi JCreator. Kemudian di belakang titik koma untuk mengakhiri satu baris perintah. Nah, kita coba satu dulu ya baris perintahnya. Kemudian kita akan lihat seperti apa sih hasilnya. Di program, soalnya ya, di program itu pasti ada proses namanya proses compile sama proses running. Compile itu fungsinya adalah untuk mengubah bahasa yang kita mengerti ke bahasa komputer. Di compile, dicek apakah betul atau enggak. Habis itu kita running untuk melihat hasilnya. Nah, di JCreator untuk menjalankannya itu cukup mudah. Cukup menggunakan shortcut ini, run project, atau bisa lewat ini run project yang ini ya, sama run project, atau tombol F5 itu bisa saja. Nanti hasilnya akan muncul di luar sini. Nah, di sini ada build output, di sini ada general output. Yang di build output ini untuk memastikan yang kita ketik betul apa enggak, yang general output ini memastikan untuk mengambil hasilnya. Oke, kita coba saja langsung, kita klik sini. Maka dia akan jalan press complete, berarti ini tidak yang salah. Nah, ini hasilnya seperti ini. Muncul ya, tampil ini percobaan aplikasi JCreator. Apa yang kita tulis muncul di sini. Oke, ini contoh dari JCreator. Jadi di sini adalah di build output untuk memastikan apa yang kita ketik itu salah atau tidak. Yang ini outputnya kayak apa. Nah, seperti yang dibilang di awal tadi, satu buah file Java bisa punya banyak kelas. Maksudnya begini, kita bisa bikin nama kelasnya kelas A, misalnya ya, kelas B. Nah, jadi di Java bisa banyak seperti ini, bisa banyak sekali. Tetapi dalam satu buah file Java hanya boleh ada satu buah main kayak seperti ini, dan kelas yang punya metode main ini namanya sama dengan nama file Java-nya seperti ini. Oke, seperti inilah contoh penggunaan dari JCreator. Demikian sedikit tutorial mengenai aplikasi JCreator. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa ada manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Bye.